Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Sumping Patepang Deidina channel aku Urang Karawang. Kali ini kita akan main ke Pamcangan Karawang. Yuk disimak, melewati Jalan Rawa Merta. Sejarah Rawa Merta, artinya rawa-rawa, dan merta adalah kata merta sebenarnya berarti mati asal kata mertia, merca pada dunia tempat kematian fana. Aslinya berasal dari kata amerta, namun latah diucapkan merta saja yang diartikan hidup kehidupan, bisa juga rejeki, sedangkan kata wisya berarti racun, bisa. Jadi bisa disimpulkan rawa-rawa kematian. Ini merujuk pada tragedi di masa lampau yakni peristiwa pembantaian Rawa Gede, di mana pribumi pejuang dibantai oleh pasukan Belanda. Ini ceritanya, Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga korban pembantaian Rawa Gede Kap Karawang. Agresi militer Belanda, pencarian begundal Karawang Kapten Lukas yang sangat merepotkan Belanda. Karena kekesalan Belanda tidak dapat menemukan Kapten Lukas, Belanda mengumpulkan seluruh laki-laki yang ada di Rawa Gede untuk diinterogasi, namun seluruh warga Rawa Gede bungkam dan tidak ada yang memberitahu keberadaan Kapten Lukas. Dari situlah Belanda merasa frustasi dan melampiaskan kekesalannya dengan membantai warga yang ada di Rawa Gede hanya dengan alat seadanya. Para janda menguburkan suami dan anaknya dengan kedalaman tak kurang dari 60 cm, dan menggunakan kain kafan seadanya. Inilah kejahatan perang yang dilakukan militer Belanda selama agresi militernya di Indonesia, khususnya di Karawang. Sejarah Karawang. Setelah peristiwa Rengas Dengklok yang mengantarkan proklamasi kemerdekaan RI, Karawang menyimpan peristiwa tragis di Rawa Gede. Peristiwa ini mengilhami Hairil Anwar menulis puisi Antara Karawang Bekasi. Di lokasi terjadinya peristiwa tragis tersebut sekarang telah dibangun Monumen Rawa Gede. Bangunan monumen yang dibangun mulai November tahun 1995 dan diresmikan pada tanggal 12 Juli tahun 1996 ini terdiri 2 lantai. Pada ruang lantai bawah terdapat diorama peristiwa pembantaian warga oleh tentara Belanda. Dinding luar bagian bawah dihias relief yang menggambarkan peristiwa perjuangan rakyat Karawang. Khusus panel bagian belakang relief menggambarkan perjuangan rakyat Karawang di daerah Rawa Gede saat mempertaruhkan nyawa demi tegaknya kemerdekaan. Di lantai atas terdapat patung perunggu yang menggambarkan seorang ibu yang di pangkuannya terkulai tubuh suami dan anaknya yang tewas ditembak. Di belakang panel tersebut terdapat stela yang diisi penggalan puisi Antara Karawang Bekasi karya Hairil Anwar. Bangunan monumen melambangkan proklamasi kemerdekaan RI. Anak tangga menuju lantai atas berjumlah 17 melambangkan tanggal 17. Denah bangunan lantai dasar bersegi 8 melambangkan bulan 8. Bagian puncak berbentuk piramid yang terbagi 4 setinggi 5 meter melambangkan tahun 1945. Di belakang bangunan monumen terdapat halaman yang fungsinya untuk tempat upacara dan juga sebagai penghubung antara bangunan monumen dengan makam pahlawan yang berada di sebelah utaranya. Halaman ini juga dimaksudkan sebagai lambang jembatan emas perjuangan bangsa Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan. Makam pahlawan di bagian belakang diberi nama Sampurna Raga. Di samping timur jalan masuk makam pahlawan terdapat data korban peristiwa tindakan militer Belanda di Rawa Gede.
Jumlah korban tersebut terdiri, peristiwa tanggal 9 Desember tahun 1947 sebanyak 431 orang, kurun waktu antara Januari sampai Oktober tahun 1948 sebanyak 43 orang, dan korban pada kurun waktu Juli sampai November tahun 1950 sebanyak 17 orang. Dari sekian korban tersebut yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga sebanyak 181 orang. Karawang tanggal 9 Desember tahun 1947. Sejarah Karawang Monumen Rawa Gede, Rawamerta, Jawa Barat, Indonesia. Melawan lupa sejarah Karawang. This is performance by DJ Rico Pillow. Remake. Cilebar Karawang. Sejarah. Desa Ci, artinya kai dalam bahasa Sunda air. Dan lebar yakni makna luas lebar. Dan dapat disimpulkan dan dilihat kondisi dengan kontur tanah yang rendah berair dan banyaknya ladang persawahan. Dengan didukung oleh anak kali Sungai Citarum yang banyak mengalir ke sini. Dan di arah utara terdapat pertambakan dekat dengan laut. Masyarakat nelayan Desa Pusaka Jaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan penuh sukacita mengadakan pesta laut atau nadran laut dalam rangka mensyukuri hasil laut yang melimpah kepada para nelayan. Maka tidak heran jika pemandangan berbeda dapat ditemui di sekitaran muara dan tempat pelelangan ikan TPI, Mekar Jati, Betok Mati dengan banyaknya umbul-umbul, panggung dan yang lebih menarik lagi adalah puluhan perahu yang dihias sedemikian rupa dengan aneka ragam ornamen berwarna-warni. Puncak acara pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2017, dengan acara melarung sesaji berupa kepala kerbau ke tengah laut dilakukan oleh Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Samahsyari, didampingi Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Karawang H. Oki Hermawan, Manajer TPI Mekar Jati Betok Mati, M. Sayegi Dewa, unsur Muspika Kecamatan Cilebar, serta para tamu undangan dan masyarakat Desa Pusaka Jaya Utara. Puncak acara yang disakralkan oleh masyarakat nelayan Betok Mati, yaitu dilaksanakannya acara ritual utama berupa melarung sesaji kepala kerbau ke tengah laut yang diiringi puluhan perahu-perahu nelayan termasuk rombongan Wakil Bupati Karawang menjadi daya tarik bagi para nelayan dan warga Desa Pusaka Jaya Utara untuk memadati seputaran TPI Mekar Jati Betok Mati. Rutinitas kehidupan seringkali menuntut seseorang agar dapat melepaskannya dengan berwisata. Di Kabupaten Karawang, sangat banyak objek wisata yang bisa dijadikan tempat untuk rekreasi. Mulai dari objek wisata pegunungan maupun wisata laut di daerah pesisir pantai utara. Salah satu tempat di wilayah pesisir pantai adalah Pancangan. Jarak yang tidak begitu jauh, membuat kita tak perlu merogoh kocek banyak untuk bisa menikmati hari libur maupun waktu luang. Dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam dari pusat kota, pemandangan alam bahari akan siap menghilangkan kepenatan.
Terlebih lagi bagi pecinta selfie. Tanggul yang menjorok ke tengah laut dengan jarak 400 meter ini, paling cocok untuk menyalurkan hobi tersebut. Kita tinggal memilih berbagai pose yang cocok dan menjadi selera sesuai dengan kreasi kita. Pancangan boleh dianggap sebagai tempat yang mungkin tak banyak dikenal masyarakat luas Karawang. Lokasi yang dahulu dipergunakan untuk pengapalan hasil tambak inti rakyat TIR ini berada di Kampung Cipucuk, Pusaka Jaya Utara, Kecamatan Cilebar, Karawang. Sehingga, secara historis ekonomi, tempat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah kota Pangkal Perjuangan. Pada era Presiden Soeharto, pancangan ini digunakan sebagai sandaran memanen tambak-tambak yang berada di sekitar wilayah tersebut. Dua buah tanggul yang panjangnya kurang lebih sama tersebut menjorok ke laut yang siap-siap menguji adrenalin Anda. Pasalnya, bagi yang belum terbiasa mengunjungi tempat ini, untuk sekadar berjalan di atas tanggul menuju tengah laut, sangat butuh keberanian. Apalagi tentunya bagi pecinta selfie. Di tempat ini Anda bisa berselfie dengan berlatarkan laut dan hanya berpijak di atas tanggul pancang yang lebarnya hanya sekitar 60 cm dan 1 meter. Menakjubkan bukan? Bagi yang hobi bertualang, ada baiknya mengunjungi tempat tersebut. Seru juga, tapi kalau terlalu ke depan tengah laut saya takut kecebur. Jadi saya tidak mengambil tempat yang terlalu menjorok ke laut. Tinggal jepret, deh, ungkap Yayan Sopian, warga Kutawaluya saat dijumpai Spirit Karawang. Meskipun menegangkan, di tempat ini pula kita bisa menikmati dan merasakan semilir angin pantai yang menghembuskan kedamaian. Betapa tidak? Di tempat ini pemandangan laut lepas siap memberikan nuansa bahari. Betapa indah kekayaan maritim negeri kita. Selain itu, bagi para mancing mania, di tempat ini acap kali menjadi ajang mancing di laut lepas. Bahkan, para pemancing dari daerah kabupaten tetangga kerap menjadikan pancangan sasaran untuk melampiaskan hobinya. Karena kondisi tempat yang cocok buat beradu kelas saya dan rekan tiap weekend sering ke tempat ini, ujar Wahyu, salah seorang pemancing dari Bekasi. Bahkan, sambungnya, lantaran terlalu asik beradu strike ia sering tak sadar bahwa senja mulai berangsur tiba. Terkadang, saking asyiknya sampai malam pun kami masih di sini. Di tempat ini kami hanya berbekal pancing dan umpan, kepenatan dan kesibukan sehari-hari pun seakan hilang, ujarnya.